Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan disayangi selalu sama abi dan uminya dan senantiasa dirindukan oleh ustadz dan ustazanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabina Muhammad. Anak-anakku sekalian, insyaallah pada pagi hari ini Pak Guru akan membawakan sebuah pembelajaran tentang masalah yang sering kita alami oleh hampir semua orang-orang yang berpuasa. Ya. Dan insya Allah Pak Guru akan bersama teman-teman kita dari SD Widatul Ummah dari kelas yang dirundukan. Ya, perkenalkan 5 teman kita. Itu yang pertama Ananda Kodir, Ananda Umar, Ananda Rafi, Ananda Rahmadi dan Ananda Nurul. Ya, tetap kita physical distancing. Ya. Anakku sekalian, ya, terutama yang berada di kelas di sini ya, berada di sini yang 5 orang ini, kita akan membahas tentang masalah yang sering kita hadapi ya atau kita alami di dalam melaksanakan ibadah puasa. Kira-kira masalah apa itu yang sering kita alami sewaktu kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Ada yang tahu tidak? Ananda Rahmadi. Iya Pak Guru, saya masalah mengantuk Pak Guru. Karena kalau saya itu hampir tiap habis sholat subuh mengantuk Kak. Biasa Kak baca tak 2 ayat mengantuk malah sempat tidur. Ya. Apakah semuanya seperti itu? Ya. Jadi semuanya seperti itu, hampir semua seperti mengalami rasa kantuk habis sholat subuh. Zikir-zikir sebentar, baca 1-2 ayat, mata sudah kayak mengantuk bagaimana ya. Jadi pertanyaannya, kenapa setiap kita berpuasa ya kita mengalami yang namanya mengantuk hampir setiap saat ya. Kalau kita berpuasa itu kayak selalu mau tidur. Ada yang tahu tidak? Anda Nurul dulu, ini yang murid yang paling pintar ini ya. Di antara teman-temannya dia yang paling muda. Anda Nurul dulu. Kenapa kita mengantuk pada saat berpuasa? Pak Guru, karena kita kurang beristirahat pada malam harinya. Betul. Ananda Umar tahu? Pak Guru, karena kita makan jalan kote. Ya. Bisa. Ananda Kodir, karena Pak Guru, karena tubuh kita mengalami kekurangan cairan. Betul. Ya. Jadi kenapa kita mengantuk pada saat kita berpuasa? Ada beberapa yang menyebabkan kita mengantuk, anak sekalian. Yang pertama, karena kita ini kurang istirahat ya. Kurang istirahat. Yang kedua, karena tubuh mengalami kekurangan cairan. Yang ketiga, karena asupan glukosa ke dalam otak itu berkurang ya. Dan yang keempat adalah karena ritme sirkadian atau jam biologis kita berubah ya. Tadinya jam 3 malam, jam 3 subuh kita masih tidur. Pada saat bulan Ramadan kita bangun pada jam 3 malam. Apakah kita sholat malam dulu baru sahur? Ya, jelas prioritas kita berubah. Ini yang salah satu menyebabkan kita mengalami ngantuk di pagi hari atau pada waktu kita berpuasa ya. Makanya ya, salah satu
penyebab ya yang paling dominan kenapa kita mengantuk, karena ini ya, adanya perubahan ritme biologis ya. Terus ya, apa yang harus kita lakukan kalau kita mengantuk pada saat jam-jam produktif di pagi hari, apalagi kalau subuh itu adalah waktu yang diberkahi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu kira-kira apa yang kita harus lakukan pada subuh hari atau pada waktu kita mengantuk pada selesai sholat subuh? Ananda Rafi, ya Pak Guru, kita bisa olahraga. Betul, olahraga bisa, olahraga ringan di depan rumah. Ada yang tahu lagi? Ananda Umar? Jadi kalau kita mengantuk ya, kita bisa melakukan hal-hal positif ya. Sewaktu kita tadarusan, kita mengantuk, kita bisa mengalihkan pekerjaan kita agar kita tidak mengantuk, membantu ibu di dapur ya, mencuci piring, atau membantu membersihkan tempat tidur ya, membantu abi mencuci motor atau mencuci mobil ya. Kita lakukan hal-hal yang positif ya, kebaikan-kebaikan di waktu produktif ya. Tapi kan Pak Guru ada hadisnya ya, yang mengatakan bahwasanya an-naumu siyam ya, naumu siyamu ibadah ya. Ini Ananda Rafi paling hafal hadisnya ini ya. Coba diulangi hadisnya Rafi. An-naumu siyam ibadah. Ini sering kita dengar ya, bahwasanya tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Kira-kira tidur bisa jadi ibadah tidak ya? Ada yang tahu kira-kira ini? Ananda Qadir ya, silakan Ananda Qadir. Silakan ya. Pak Guru, tidurnya berpuasa itu ternyata disdoif ya Pak Guru. Ini ya, Ananda Qadir ini suka baca buku, suka dengar ceramah ya, mau mendengar, makanya dia tahu Ananda Qadir bahwasanya hadis tentang tidurnya orang berpuasa itu ibadah itu adalah hadis doif, hadis lemah, tidak bisa dijadikan dasar hukum ya, bahwasanya kalau orang yang tidur berpuasa atau yang berpuasa itu tidur itu mendapatkan pahala ya. Tapi tidur itu bisa berpahala ya, kalau tidur itu diniatkan ya untuk agar kita kuat beribadah pada malam harinya untuk melaksanakan sholat tarawih ya. Jadi tergantung niatnya. Kalau kita tidur dengan niat agar kita kuat beribadah pada malam harinya ya, insya Allah itu akan mendatangkan amal pahala. Sama dengan makan dan minum, kalau kita niatkan untuk agar kita kuat beribadah kepada Allah, itu akan juga mendapatkan pahala ya. Jadi tergantung niatnya. Terus Pak Guru, kapan kira-kira kita bisa tidur? Kita bisa tidur ya pada saat sebelum duhur atau sudah duhur ya. Sesudah itu tidur, sudah duhur tidur, jangan terlalu lama tidurnya, jangan tidur dan tidur. Ini yang masalah. Ada orang kan dia tidur, anak-anak atau orang besar atau orang tua dan sebagainya, tidur habis sholat subuh tidur sampai duhur, bangun sholat duhur tidur lagi sampai asar, habis asar tidur lagi sampai menjelang buka puasa. Ini yang tidak boleh ya. Yang lebih bahaya lagi kalau tidak sholat ya. Dia cuma habis sahur tidur sampai menjelang buka puasa, tidak sholat. Ini yang paling bahaya, karena dia tidak melaksanakan sholat, hanya melaksanakan puasa. Setelah sholat duhur, anakku sekalian, kita bisa ya mengerjakan kebaikan-kebaikan seperti tadarusan sedikit, terus dengar ceramah
ya, melalui YouTube dan sebagainya, ya. Sampai asar, sholat asar. Selesai sholat asar kita bisa tadarusan sedikit, membaca Al-Quran, ya. Sampai jam 5, ya. Jam 5 sebelum buka puasa kita bisa melakukan olahraga ringan di dalam rumah atau di luar rumah, ya. Kira-kira olahraga apa yang pernah dilakukan oleh Nabi, anakku sekalian? Anda rapi, olahraga apa kira-kira? Oh ya, Rahmadi, anu Pak Guru, olahraga lari. Lari, ya. Nabi itu pernah melakukan lomba lari dengan istrinya Aisyah, ya. Skornya 1-1, ya. Satu kali Nabi menang, satu kali Aisyah menang, ya. Nabi juga, ya, pernah melakukan olahraga gulat. Siapa yang dilawan gulat pada waktu itu? Raja gulatnya, orang yang sering juara gulat pada waktu itu, yaitu Rukana, ya. Nabi mampu mengalahkannya 2-3 kali, padahal raja gulat dilawan ini, ya. Setelah Rukana meninggal, muncul anaknya lagi, yaitu Yazid bin Rukana. Dia penasaran juga, kenapa Nabi ini bisa mengalahkan bapak saya, ya. Akhirnya dia tantang Nabi lagi untuk bergulat, dan Nabi mampu mengalahkan Yazid juga, anaknya Rukana, ya. 2-3 kali. Jadi alhamdulillah, setelah kita berolahraga, ya, kita menantikan buka puasa bersama keluarga kita di rumah, ya. Ingat, makannya jangan berlebih-lebihan agar kita bisa beribadah pada malam harinya, ya, dengan sebaik-baiknya, ya. Mungkin ini saja dari Pak Guru, pelajaran kita bersama teman-teman kita, ya, yang 5 ini yang senantiasa merindukan kalian, ya. Kami sangat rindu kepada kalian. Insyaallah semoga penyakit corona ini lekas berlalu, sehingga kita bisa berkumpul lagi di sekolah, ya, bermain bersama, belajar bersama, ya, dan melakukan aktivitas pembelajaran di kelas dengan riang gembira. Sekian dari saya dan teman-teman lainnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.